Halo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu selama ini. Sebentar lagi kita akan diperlihatkan serangan rahasia dari haki terkuat milik Joy Boy yang akan dikeluarkan oleh robot kuno untuk melawan Gorosei. Tentu ini akan menjadi momen yang sangat epik, apalagi di chapter akhir kita akan dapat sedikit gambaran bagaimana siluet detail yang dimiliki oleh Joy Boy. Luffy dan juga kawan-kawannya juga di dalam chapter ini berhasil untuk kabur dan meninggalkan Pulau Aegir. Yep, jadi bagaimanakah detail lengkapnya dan mengapa Saturn masih berdiam diri di pulau ini dan tidak ikut anggota yang lainnya ke Mereojoa masih menjadi tantanya. Kita akan bahas di akhir video ya, namun sebelum itu, kali ini kita mendapatkan beberapa spoiler lengkap yang sudah dirangkum langsung oleh pembocor Reddit. Jangan lupa untuk share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1122 kita kali ini diberi judul Ketika Tiba Waktunya. Dalam chapter ini kita mendapatkan cover khusus yang didedikasikan untuk Kohui Horikoshi atau autor dari My Hero Academia. Oda Sensei menggambar smoker yang dibuat oleh seorang anak laki-laki dari Aichi untuknya 22 tahun yang lalu. Chapter dimulai dengan lebih banyak reaksi dari penjuru dunia, seperti misalnya di Dressrosa. Orang-orang di sana takut negara mereka akan tenggelam ke bawah laut. Sementara itu, para bajak laut gembira karena berpikir bahwa ada kemungkinan mereka dapat menguasai dunia. Kita lanjut ke rumah sakit dari Angkatan Laut. Koby di sana mengingat kembali saat dia berbicara dengan Luffy tentang apa artinya menjadi raja bajak laut. Namun Koby bertekad untuk menghentikan Luffy. Koby di sana berkata, "Luffy-san, aku harus menghentikan impianmu." Yup, kita beralih ke Pulau Karibari di mana Buggy sedang berbicara dengan semua bawahannya. Buggy bilang, dunia ini akan menjadi milikku. Nah, semua dari bawahan Crossguild ini menyemangati Buggy saat Crocodile dengan marah memerintahkan dia untuk datang dan duduk. Selanjutnya kita beralih ke Katarina Devon dan juga Van Augur yang sedang berlayar kembali ke Hachinoso. Devon terlihat menelepon Teach untuk berbicara tentang Karibo. Devon berkata, "Aku bisa membunuhnya sekarang jika kau menginginkannya." Teach pun menjawabnya, "Tidak, bawa dia ke sini. Aku akan mengeksekusinya jika informasinya tidak cukup baik." Yap, sekarang kita kembali lagi ke Pulau Aegir. Pesan dari Vegapunk terus berlanjut. Itulah kebenarannya, Joy Boy. Nah, saat sedang berbicara seperti ini, Warkuri menyerang Emmet lagi. Untuk kali ini, Haishin Denden Mushi pun hancur dan siaran Vegapunk benar-benar berakhir. Di sisi yang lainnya, Nesujuro masih mengejar Thousand Sunny dan itulah yang dilihat Zoro di chapter sebelumnya. Saturn ada di pantai beregenerasi setelah serangan combo dari Luffy dan juga Bonnie. Yep, lanjut. Di halaman ganda yang menakjubkan, Jupiter, Warkuri dan Nesujuro hendak melompat bersama ke kapal Elba dan Thousand Sunny yang hampir sampai ke laut. Emmet meraih sesuatu di dekat pinggangnya. Kita pun tidak bisa melihat dengan jelas. Robot kuno ini lalu membayangkan tentang Joy Boy. Emmet bilang, "Maaf Joy Boy, aku tahu kau tidak mungkin masih hidup, tapi dia terlihat sangat mirip denganmu sehingga aku tidak bisa berhenti memikirkan hari itu. Joy Boy, aku benar-benar meminta maaf aku tak bisa menjadikanmu raja." Nah, di saat itu pun lalu Emmet menanyakan sesuatu pada Luffy. Emmet bilang, "Siapa namamu?" Luffy menjawabnya, "Aku Monkey D. Luffy, pria yang akan menjadi raja bajak laut." Emmet kemudian menarik benda yang diambilnya dari pinggangnya. Ini membuat simpul pada tali di dalam tubuh Emmet terlepas. Tiba-tiba banyak kilatan hitam raksasa muncul dari tubuh Emmet. Sebagian besar prajurit angkatan laut pingsan di kapal perang mereka. Luffy terlihat kaget melihat haki raja yang berada di sekitar area dari robot kuno ini berdiri. Emmet pun berkata, "Hei Luffy, terima kasih karena membiarkanku mendengar ritme nostalgia ini lagi. Ini membawaku kembali." Yup, dan di halaman ganda yang benar-benar epik, Emmet melepaskan serangan Hausuko Haki super besar dari tubuhnya yang mempengaruhi seluruh Pulau Aegir.
terlihat kilatan hitam yang sangat besar dan laut berguncang menjauh dari Pulau Aegean. Emmet berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu mati." Sementara itu di sisi angkatan laut, wakil Laksamana Barlim bertahan dari Hausuko haki ini. Mereka tidak tahu milik siapa haki yang super kuat itu. Di sisi yang lainnya, semua anggota dari Gorosei terpental dan berubah kembali ke wujud manusia akibat serangan yang dilepaskan oleh robot kuno ini. Jupiter, Mercury, dan Nesujuro kembali ke Mario Joa dan hanya Saturn yang tertinggal di Pulau Aegean. Jupiter, Mercury, dan juga Nesujuro ini terengah-engah di ruang otoritas. Mars juga sudah duduk di sana duluan. Dia mungkin kembali ke Mario Joa karena serangan milik Luffy. Sementara itu di ruangan bunga, kita melihat Im Sama berlutut dan berteriak. Im Sama benar-benar memikirkan Joy Boy pada saat haki ini terlepas. Panel selanjutnya memperlihatkan Thousand Sun yang akhirnya mendarat di laut dan berlayar menjauh dari Pulau Aegean dengan kapal Elbaf. Yang terlihat mereka sudah cukup jauh. Semua orang di kedua kapal terkejut dan bertanya-tanya kemana perginya semua monster tersebut. Para raksasa pun juga bingung, bertanya mengapa robot bisa mengeluarkan haki dan mengapa haki ini membuat orang-orang menghilang. Di pantai Aegean sendiri terlihat sisa-sisa Emmet di tanah di depan dari Saturn. Yup, dua halaman terakhir dalam chapter ini adalah flashback antara Joy Boy dan Emmet yang terjadi berabad-abad lalu. Di sini Joy Boy terlihat sedang duduk di atas bukit di sebuah pulau berbicara dengan Emmet. Joy Boy terlihat masih dalam bentuk siluet, tapi kita bisa melihat dia mengenakan topi jerami dan juga mantel. Emmet sendiri mengenakan pakaian yang mirip dengan raksasa, mirip seperti baju dari Brogy. Joy Boy di sana berkata, "Ingat Emmet, hanya jika waktunya tiba, aku akan mengkompreskan haki terkuatku dan aku akan menyegelnya di tubuhmu. Suatu hari nanti aku akan mati, tapi kau akan lebih hidup lama dariku. Akan ada hari di mana aku tidak bisa lagi membantumu. Ketika nyawamu atau nyawa orang lain yang ingin kau lindungi berada dalam bahaya, di saat itulah kau akan tahu bahwa waktunya telah tiba. Jika saat tiba, lepaskan ikatannya." Emmet pun bertanya, "Jika waktunya tiba, kau akan datang membantuku kan?" Joy Boy bilang, "Benar, aku akan datang untuk melindungimu dari masa lalu seperti yang selalu kulakukan." Yup, cahaya di mata Emmet berubah bentuk menjadi seperti berbinar-binar karena Emmet sangat senang dengan apa yang dikatakan Joy Boy padanya. Emmet berkata, "Terima kasih, itu membuatku bahagia seperti kau selalu bersamaku sebanyak waktu." Joy Boy mengatakan, "Tentu saja, tapi kita sedang membicarakan masa depan, bukan?" Yup, dan di akhir panel One Piece chapter 1122, cahaya di mata Emmet pun hilang. Emmet berkata, "Jauh di masa depan, aku ingin tahu apakah aku akan kesepian." Yup, catatan editor pada chapter ini, dia tidur bersama dengan kenangan indahnya. Ada banyak pertanyaan setelah kita mengetahui spoiler lengkap yang kita dapatkan di hari ini. Kita akan runut ya dari hal menarik yang akan kita bahas pertama, yakni mengapa Gorosei langsung menarik diri mereka mundur dan bergegas ke Mario Joa. Yep, di sini ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama, adalah ini memang ulah dari haki Joy Boy yang mengusir mereka kembali. Bayangkan haki yang begitu gila sehingga membuat semua Gorosei kecuali Saturnus kembali ke Mario Joa, membuat mereka kehabisan napas sekaligus melumpuhkan seluruh armada angkatan laut. Haki Joy Boy membuat 4 tingkatan teratas dari pasukan pemerintahan dunia yang elit ini terlihat seperti pakan ternak. Mereka lari terbirit-birit. Nah, namun Tamagon jadi berpikir bagaimana jika kembalinya 4 kakek-kakek tersebut ke rumah mereka disebabkan oleh Saint Saturn yang terluka cukup parah yang menyebabkan hal ini terjadi. Kita tahu di chapter sebelumnya terlihat Saturn terkena pukulan yang cukup telak yang disebabkan oleh serangan kombinasi antara Luffy dan juga Bonnie. Pukulan dari mereka berdua menyebabkan tubuh dari Saturn ini seperti terpecah belah dan kita pun melihat bagaimana pupil mata dari Saturn ini pun menghilang. Beberapa musuh-musuh yang dihadapi oleh Luffy saat pupil mata mereka menghilang mengindikasikan bahwa musuh tersebut benar-benar sudah dikalahkan atau sudah tidak berdaya lagi. Apalagi di sini ditambah bahwa Saturn punya posisi yang kurang menguntungkan saat terjatuh, yakni dia berada di atas laut. Nah, posisi dia ini bisa menenggelamkannya dan menambah buruk keadaan. Kita asumsikan saja bahwa Saturn ini bisa dilukai dari serangan gabungan Luffy dan juga Bonnie ini melemahkan kemampuan dari kakek laba-laba tersebut. Yep, bagaimana jika terungkapnya bahwa tak satu pun dari Gorosei dari awal memiliki kekuatan penuh dan mereka hanya menggunakan haki Saturn untuk menopang diri mereka sendiri. Ini
Ini juga berarti Saturnus ini terkena nerf saat mempertahankan kemampuan itu. Jadi kesimpulannya, mungkin saja kekalahan Saturnus yang membuat mereka berteleportasi kembali. Namun tentu saat ini Saturn masih berada di Pulau Aegean. Lalu mengapa dan apa yang dia lakukan di sana pada saat kru bajak laut Topi Jerami dan juga para rekan-rekannya sudah keluar dari tempat tersebut? Apa mungkin Saturnus untuk tetap berpikir keras membawa York dan juga Mother Flame kembali bersamanya dan kembali bersama bawahan terbaiknya Genki Zaro? Setelah hal ini terjadi dan semisal Saturnus sudah balik ke Maria Joa, mungkinkah di sela-sela cerita ini akan terjadi konflik internal yang ada di tubuh dari pemerintahan dunia, di mana ini sama benar-benar murka atas apa yang sudah diharapkan yang tak menjadi realita dan berujung dengan kekalahan yang dimiliki oleh pemerintah dunia. Ini tentu pasca mereka tidak bisa untuk menghentikan siaran Vegapunk yang sudah tersebar ke penjuru dunia. Hal yang sepertinya terjadi bisa saja akan ada salah satu guru yang akan menerima akibat dari kegagalan rencana ini, dan yang paling berpotensi besar untuk mendapatkan hukuman adalah Saint Saturn, karena dia yang paling awal ditugaskan untuk mengatakan Luffy dan kawan-kawannya beserta dengan rencana awal untuk langsung mengeksekusi Vegapunk. Yup, jadi overall Oda telah memberikan kita gambaran yang cukup bagus tentang bagaimana konsep penyegelan haki ini bekerja. Kita mendapatkan teknik baru tentang konsep haki, di mana ternyata haki ini bisa disegel di suatu tempat, baik itu benda mati sekalipun. Kita juga tahu bahwa haki ini bisa dieksternalisasikan dan bisa ditanamkan ke dalam objek. Jadi bisa menyegelnya hanya sebesar itu, tetapi pada tingkat penguasaan seperti kalian sudah benar-benar adalah seorang master haki. Nah, untuk lebih detail mengenai hal-hal pertanyaan ini secara lengkap kita akan kembali bahas dalam video analisa besok ya. Namun seperti biasa, kita akan mereview bersama-sama percakapan lengkap apa saja yang ada pada chapter ini beserta dengan panel-panel yang akan Tamagon ceritakan lebih detail ke kalian semua. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jagar. Mari kita berlabuh.